Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pasos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Muncul Partai Mahasiswa Indonesia yang membuat geger para mahasiswa. Kita lihat dulu penampakan kantornya dari Partai Mahasiswa Indonesia. Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia ini menjadi pro kontra di kalangan mahasiswa sendiri. Namun ada beberapa politisi yang merestui atau memberikan apresiasi terhadap kemunculan atau berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia ini. Kita disimak pendapat dari Partai Demokrat mengenai Partai Mahasiswa ini. Partai Mahasiswa Indonesia yang dibidani dan dimotori oleh para aktivis yang tergabung pada salah satu kubu BEM Nusantara yang sebelumnya bertemu dengan Pak Wiranto, tentunya kami sambut baik. Dalam perspektif diskursus demokrasi, kehadiran dari partai ini diharapkan mampu membawa nilai-nilai genuine dalam pergerakan mahasiswa, yaitu idealisme dan dinamika yang tinggi dalam melakukan kontrol terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga memberikan kontribusi yang nyata nantinya pada peningkatan derajat dari OKP Cipayung, ada HMI, GMNI, GMKI dan sebagainya, kemudian di KNPI, kemudian melalui Ormas atau organisasi pengusaha seperti HIPMI dan sebagainya, kemudian melalui organisasi sayap partai politik. Jadi ada proses yang panjang dan antrian yang panjang untuk kemudian sampai pada posisi-posisi strategis di partai politik. Tentu kita menganggap berbaik sangka bahwa ini ada proses akselerasi pengkaderan bangsa ya. Namun kita berharap semoga percepatan ini juga dibarengi oleh kualitas yang memadai, sebagaimana para senior-senior atau aktivis-aktivis terdahulu yang melalui proses yang panjang, sehingga ketika sampai pada posisi-posisi penting di partai politik itu benar-benar sudah ditempa, sudah memiliki kemampuan yang memadai dan jam terbang yang memadai untuk itu. Dari politisi Partai P3 juga memberikan tanggapan mengenai lahirnya Partai Mahasiswa Indonesia ini. Kita simak. Kami mengingatkan bahwa partai politik untuk bisa mendapat simpati publik itu tidak mudah karena nanti harus diuji dalam pemilu. Tapi hari ini PMI Partai Mahasiswa Indonesia sudah lolos administrasi di Kemenkumham. Tinggal nanti apakah bisa menjadi peserta pemilu itu menunggu dari verifikasi di KPU. Itu tanggapan dari beberapa politisi ya, bahkan dari DPR RI fraksi P3 juga memberikan tanggapan. Nah, di kalangan mahasiswa sendiri sebenarnya Partai Mahasiswa Indonesia menuai pro kontra, termasuk yang kontra adalah BEM Nusantara. Kita simak apa yang disampaikan oleh BEM Nusantara Dimas, versi Dimas.
Ini sedang ramai dibicarakan di kalangan publik dan kita lihat di beberapa media bahwa telah lahir yang namanya Partai Mahasiswa Indonesia. Saya Ridho Alamsyah sebagai Sekretaris Pusat BEM Nusantara bersama Saudara Ahmad Faiki, Koordinator Advokasi dan Gerakan Nasional BEM Nusantara, menegaskan bahwa BEM Nusantara tidak terlibat dalam Partai Mahasiswa Indonesia. Justru kami sangat mengecam keras oknum yang membentuk partai ini karena kami anggap ini adalah partai siluman yang tiba-tiba lahir dan mengatasnamakan mahasiswa. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk sama-sama bersuara atau mengecam partai yang mengatasnamakan mahasiswa Indonesia. Itu dari BEM Nusantara, Ridho Alamsyah. Kemudian dari BEM SI, BEM seluruh Indonesia juga memberikan tanggapan atas berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia ini. Kita simak. Ya baik, terima kasih. Tentu kami dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dengan tegas kami nyatakan kami menolak. Karena poin pertama adalah ini menyalahi kodrat dari mahasiswa Indonesia. Walaupun di dalam kebebasan berpendapat ataupun berserikat dan berkumpul yang diatur di dalam pasal 28 misalnya, itu memang tidak menyalahi aturan. Namun saya perlu mengingatkan bahwasanya peran mahasiswa itu ada 5, sebagai agent of change, social control, moral force, guardian of value, iron stock. Nah, tetapi ketika kemudian mahasiswa membentuk partai politik itu sendiri akan kemudian menyalahi ataupun menghilangkan fungsi-fungsi dari mahasiswa itu sendiri. Partai politik itu orientasi adalah kekuasaan. Maka kemudian gerakan mahasiswa harus tetap tegak lurus menjadi mitra kritis dari kekuasaan itu sendiri. Tegas kami dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia setelah ini tentu akan ada melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut lagi untuk kemudian jangan sampai hadirnya partai mahasiswa ini mencederai gerakan mahasiswa, malah kemudian memecah belah gerakan mahasiswa. Karena kita tetap tegak menjadi mitra kritis dan social control, jangan malah kemudian kita mencederai atau haus akan kekuasaan itu sendiri. Itu dari kalangan mahasiswa, yaitu dari BEM Nusantara dan BEM SI mengecam dan menolak tentang berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia ini. Namun dari aktivis 98 malah mendukung. Kita simak pernyataannya. Ya nggak ada polemik, Mbak. Ini kan partai politik. Partai politik punya jalur sendiri, punya aturan sendiri. Nanti mereka juga akan ada di parlemen, ya. Dan mereka boleh mengatasnamakan rakyat. Beda dengan mahasiswa yang turun ke jalan yang mengatasnamakan rakyat yang tidak punya legalitas sama sekali. Itu Sobat Kompas Tuh, jadi memang sangat kontroversial ya kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia ini. Dari sisi namanya, mencatut nama mahasiswa ini mungkin harapannya adalah untuk menggrab atau merangkul seluruh mahasiswa ya. Namun ternyata dari kalangan mahasiswa ini ada yang banyak, sebagian malah yang kontra atau tidak mendukung, bahkan mengecam tentang kehadiran Partai Mahasiswa ini. Kenapa? Karena sesama mahasiswa, karena merasa mahasiswa juga tidak menginginkan adanya partai politik, karena tujuan dari mahasiswa adalah sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak mendukung atau tidak pro terhadap rakyat. Ini salah satu harapannya. Kalau mahasiswa kemudian terkontaminasi oleh kepentingan suatu politik, maka fungsi kontrolnya akan bias atau tidak bisa atau terlaksana dengan baik. Kalau menurut saya memang mahasiswa yang pertama dari sisi nama ya, kalau memang mengatasnamakan atau memakai nama mahasiswa seharusnya mendapat persetujuan atau seluruh mahasiswa ini setuju kalau namanya dipakai mahasiswa. Sebab mahasiswa ini bukan suatu perorangan tapi merupakan kelompok mahasiswa. Semua siswa perguruan tinggi mahasiswa dinamakan mahasiswa. Nah, kalau sudah mengatasnamakan mahasiswa ini, otomatis ini akan mengatasnamakan seluruh mahasiswa.
Nah, ini yang tidak diharapkan oleh BEM Nusantara maupun BEM seluruh Indonesia. Yang pertama itu dari sisi nama. Kemudian dari rentan waktu, namanya mahasiswa ini mungkin mahasiswa reguler ya, itu batasan jenjang kuliahnya mungkin maksimal bisa 5 tahun atau plus minus 3-5 tahun ya. Nah, kalau sudah nanti menjadi pengurus mahasiswa, kemudian misal nanti menjadi anggota dewan, kemudian setelah 5 tahun dia sudah bukan merupakan mahasiswa lagi. Apakah ini juga nanti akan tetap bisa menjadi pengurus dari Partai Mahasiswa Indonesia ini? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kemudian dari sisi anggaran, kemudian ADART-nya juga dari mana partai ini mendapat suplai atau dukungan logistik atau keuangan ini. Dari sekian pertanyaan mungkin ada yang meragukan atau mencurigai tentang adanya kekuatan-kekuatan di luar mahasiswa ini yang mendanai atau yang menggerakkan atau membentuk partai mahasiswa ini. Nah, kalau memang bukan mahasiswa, kenapa harus memakai partai mahasiswa? Itu sih yang mungkin menjadi pertanyaan. Kemudian sisi kepengurusan, mungkin kepengurusan ini 5 tahun selama dia menjadi mahasiswa, atau nanti misal seorang ketua umum partai dia masih statusnya mahasiswa, kemudian setelah lulus dari mahasiswa atau sudah sarjana dia harus keluar dari kepengurusan partai, atau mungkin lanjut lagi mahasiswa S2 atau S3 mahasiswa terus. Kan memang sangat sempit ya dari sisi status kepengurusan partainya ya, kalau memang dia tetap mahasiswa melanjutkan kuliah terus. Tapi kalau sudah tidak, apakah masih bisa menjadi pengurus partai mahasiswa ini? Atau memang partai ini hanya menggunakan nama mahasiswa, meskipun isinya atau pengurusnya atau anggotanya bukan mahasiswa semua? Nah, ini akan menjadi suatu nama yang rancu. Namanya partai mahasiswa tapi pengurus, anggota dan sebagainya bukan mahasiswa, kan aneh, lucu juga, ironi juga. Itu yang menurut pendapat saya. Kemudian yang dikhawatirkan lagi dari sisi netralitas atau fungsi kontrol mahasiswa ini pastinya akan terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Bukan lagi nanti tidak ada lagi mungkin demo mahasiswa, mungkin tidak ada ya. Itu yang mungkin diharapkan. Atau memang pembentuk Partai Mahasiswa Indonesia ini hanya ingin menggunakan atau memanfaatkan nama mahasiswa ini sendiri saja ya. Saya pribadi kurang tahu. Yang pasti mengenai nama mahasiswa, Partai Mahasiswa Indonesia ini maknanya sempit ya, sempit sekali. Kalau memang nanti anggotanya bukan mahasiswa, apakah bisa termasuk pengurusnya dan sebagainya? Kalau memang pengurusnya harus mahasiswa, lifetime atau jangka waktunya pasti sangat sedikit, karena mahasiswa yang reguler statusnya paling 4, 5 atau 7 tahun mungkin ya, itu saja. Atau mungkin akan menjadi mahasiswa abadi, ya kurang tahu. Yang jelas partai ini sekarang sudah terdaftar di Kemenkumham, namun kontroversial, masih banyak mahasiswa yang mengecam, bahkan tidak menyetujui tentang pemakaian nama mahasiswa ini karena menyeret-nyeret nama status mahasiswa mereka. Ya kalau saya pribadi kurang mengerti kenapa memakai nama mahasiswa ini. Maksud dan tujuan pembentuknya ini masih kurang paham saya. Kalau memang hanya memanfaatkan
memanfaatkan nama mahasiswa ini untuk menggalang nama atau untuk menggembosi supaya jangan ada demo-demo, ya belum tahu juga. Mungkin sebaiknya akan dicari titik temu. Bagaimanapun juga partai politik anak muda ini bagus sih, cuma pemakaian namanya ini yang perlu dipertimbangkan lebih matang lagi. Mungkin partai anak muda atau partai pelajar, itu pelajar bisa banyak banget, itu pelajar S2, S3, pelajar dan yang lain sebagainya, itu lebih luas ya. Itu menurut saya. Gimana menurut pendapat Sobat Kopassus? Silakan tulis komen, saran, kritiknya. Kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.